Ini adalah proses pembuatan sistem alarm dengan multisensor yang dibutuhkan salah satu klien saya untuk mengamankan ruangannya. Nah, beliau ini menghubungi saya. Katanya beliau butuh sistem alarm yang bisa dimonitor melalui web dan Android dengan memiliki beberapa sensor sekaligus. Sensor-sensor ini adalah sensor asap, sensor suhu dan kelembapan, tegangan dan arus PLN, serta sensor untuk menentukan apakah pintu sedang dibuka atau tidak. Ya, pergerakan pintu lah. Sistem ini juga dibutuhkan untuk dapat mengirimkan notifikasi pada pengguna atau administrator yang menggunakan lah gitu. Karena speknya rada banyak dan membutuhkan konektivitas ke internet, kita pasti butuh server, ya kan? Nah, saat kami kirimkan proposal awal, ya beliaunya agak kaget, kok harganya lumayan besar. Terus kami bilang, kalau di kami itu harganya bukan harga produksi doang. Yang kami berikan itu harga research and development, karena ya kan alat seperti ini nggak ada di pasaran, apalagi all-in-one jarang ya. Jadi harus research dari nol, dibuat, dirakit, sampai jadi gitu. Karena beliau ini belum punya server, jadi ya saya taruhkan saja pakai server komersil seperti IoT Blink. Kenapa kita nggak buat saja server pribadinya? Karena pengembangan server pribadi itu bisa makan waktu dan dana yang nggak sedikit. Jadi server komersil yang ready to use seperti Blink itu merupakan pilihan yang sangat efisien untuk prototipe awal. Memang kami itu selalu berdiskusi dulu dengan klien untuk menawarkan beberapa pilihan alternatif dari pilihan utama, demi menjaga budget klien tidak membengkak tetapi tetap mengejar hasil yang diinginkan. Akhirnya beliau deal dengan proposal yang kami tawarkan untuk servis berupa program, desain case, dan desain PCB. Jadi awalnya seperti biasa, karena sudah tahu alat apa yang kami butuhkan, kami langsung membuat rangkaian sederhana yang tinggal plug and play lah di papan roti. Terus beli beberapa komponen yang masih dibutuhkan, dan abis itu kita lanjut untuk program controllernya. Di program ini kita harus pikirkan juga nih, ini alat nanti connect ke internetnya gimana. Jadi seperti biasa, saya menggunakan Wi-Fi Manager untuk menghandle pergantian Wi-Fi awal. Jadi kalau Wi-Fi sebelumnya nggak terdeteksi, dia otomatis buat Wi-Fi sendiri, yang nantinya kita harus connect dan setel seperti Wi-Fi router pada umumnya. Terus kita lanjut buat sistem alarm dan ambang batas nilai atau threshold untuk memicu semua sensor yang ada. Nah, lalu kita koneksikan ke platform IoT Blink. Nah, yang enak di platform IoT ini adalah integrasinya yang cukup mudah dan responnya yang cepat. Memang sudah pas banget lah untuk industri yang hanya pengen plug and play. Cuman minusnya versi free itu terbatas pada jumlah alarm dan widget yang digunakan. Walaupun untuk penggunaan personal, ini sudah lebih dari cukup sih. Tapi karena ini yang pakai untuk bisnisnya, jadi ya tentu harus upgrade yang versi pro dong, ya kan? Biar leluasa gitu menggunakan aplikasinya. Nah, setelah selesai programnya, kita langsung lanjut ke desain. Karena biar kita tahu dulu mana port yang akan dipakai. Jadi biasanya kita program dulu, terus pindah ke desain PCB. Cuman susahnya ada beberapa komponen yang susah di library design, dan susah juga di pasar Indonesia. Nah, ini nih yang jadi emang harus jeli, supaya menyesuaikan kebutuhan yang ada, sama ketersediaan barang yang ada di pasar Indonesia. Kalau enggak ya, kita pesan lagi di Cina, ya kan? Lama lagi. Tetapi alhamdulillah dapat juga kok. Walaupun butuh effort lebih, karena harus banyak cek datasheet di internet dan di pasar Indonesia. Setelah itu langsung saja kita desain, tinggal klik-klik, tarik-tarik garisnya, kasih nama, dan bim selabim, jadi deh desainnya. Habis itu baru kita bisa pindah ke desain 3D hard case. Desainnya awal-awal saya buat dua model, tapi model yang satu ini kok kayak jadi proyektor gini ya, jadi lucu gitu. Dan karena memperhitungkan keterbatasan 3D printer, akhirnya model yang harusnya dipakai seperti ini, kita ubah ke model yang sedikit dikompensasi. Saya mengulang 3 kali pembuatan case-nya karena emang case sebelumnya terasa kurang solid, kurang rigid gitulah. Sehingga kayak kualitasnya sangat turun. Nah, yang kedua ini ada tololnya, saya maksa pikirnya sensor suhu dan kelembapan masukin aja sekalian di dalam. Jadinya suhu yang kebaca nggak akurat dong. Jadi karena saya nggak mau ngirim barang yang kayak gini, karena ya kan pasti kualitasnya jelek gitu ya. Ya kita remake lagi, kita buat lagi case-nya, atau sedikit dimodifikasi lah. Nah, ini merupakan kerugian ya bagi saya, tapi ya namanya usaha, quality harus over dari quantity. Biar usahanya itu dipercaya gitu. Yang harus diperhatikan dalam desain ini adalah aliran udara, karena menggunakan sensor kelembapan dan juga sensor gas, ya kali kita harus bikin sensornya kedap udara, apa yang mau deteksi coba, ya kan? Nah, setelah semua perdesainannya jadi, kita pesan dulu PCB-nya dari Cina, dan ini akan memakan waktu yang cukup lama, sekitar 1 bulan.
Lama? Ya, iya, karena emang kualitas butuh sedikit pengorbanan. Tapi akhir-akhir ini saya nemuin ada juga yang di Indo, harganya mungkin sedikit seperti 3 kali lebih mahal, tapi seharusnya worth it lah, biar nggak terlalu lama menunggu. Nah, setelah PCB-nya datang, langsung deh kita kerjain. Langsung kita pakai solder, dan akhirnya jadi deh. Tinggal satset, taruh, kita uji dulu, dan lihat hasilnya. Oke, mantap. Fungsionalitas dan sudah teruji, terlihat cukup bagus, cek sistem monitornya, datanya lengkap, dan peringatannya masuk. Oke. Dan keberhasilan ini mengakhiri proyek kita kali ini. Menurut kalian gimana? Nah, untuk next project, sepertinya kita bakal buat open source project ya. Jadi kita bakal share biar kalian juga bisa buatnya sendiri di rumah. Dan untuk yang punya saran-saran project, langsung saja kalian komen di bawah dan nantikan kami di video berikutnya.